Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah, pada subuh hari ini Allah mengaruniakan kita berupa kenikmatan iman sehingga kita melangkahkan kaki kita di tempat yang suci ini untuk melaksanakan salah satu amaliyah Ramadan syariat agama kita yang merupakan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita kirimkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau dan para sahabatnya. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan kajian kita yang tadi malam tentang eksistensi puasa. Lanjutan dari yang tadi malam adalah bahwa yang harus kita siapkan yang keenam itu adalah infak, sedekah, dan zakat kita. Ya, jadi bulan Ramadan ini nanti salah infak, sedekah, termasuk zakat di akhir Ramadan itu kita harus sudah siapkan. Jadi kita sudah porsikan nanti. Ya, ini nanti zakat kita, zakat harta, zakat mal, ya, bukan zakat mal ya, zakat mal, harta. Ya. Yang ini adalah sangat besar pahalanya di sisi Allah. Kemudian yang ketujuh yang kita persiapkan adalah buka puasa kita. Jadi buka puasa termasuk membuat kegiatan untuk berbuka puasa, memberi buka puasa orang. Kalau melihat sisi Ramadan, sesungguhnya Prof. Quraish Shihab itu mengarahkan kita pada doa yang selalu kita baca. Tadi malam sudah kita baca doanya. Supaya puasa Ramadan kita ini diridhoi oleh Allah. Ya, tadi malam ketika setiap selesai 2 rakaat baca lagi doa, 2 rakaat lagi baca lagi doa, sampai pada saat kita melaksanakan sholat witir kita lagi berdoa. Jadi inti dari Ramadan itu ada di situ menurut para Quraish. Kita baca bersama-sama ayat. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya rahim. Ya, itu
Setelah salat tarawih kita termasuk mau buka puasa sebentar, insya Allah itu yang selalu kita lantunkan. Setelah salat witir ada lagi doa yang kita baca. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subuhu 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 rabbuna wa rabbul malaikati warroh. Ini saja yang kita ulang-ulangi sungguhnya menurut para Quraisy. Karena inilah yang membuat Allah ridho terhadap seluruh amalia Ramadan kita. Salat kita, salat wajib kita, salat sunat kita, ya, puasa kita, infak kita, kebaikan-kebaikan kita, semuanya akan dilipat gandakan oleh Allah di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu ada 4 hal yang harus kita betul-betul pedomani, perteguh, perkuat dengan doa tadi. Apa itu? Yang pertama adalah nasyhadu alla ilaha illallah. Pertegas itu kalimat syahadat. Pertegas. Bukan hanya pada saat kita melaksanakan sholat, tetapi setelah kita melaksanakan sholat pun, setelah berzikir, beristighfar, kita pertegas syahadat itu. Asyhadu alla ilaha illallah. Karena belum tentu antara maghrib dengan isya kita selamat. Antara isya dengan subuh kita bisa bangun. Banyak orang yang antara isya dengan subuh sudah jam 6, jam 7 kok tidak bangun-bangun. Heran, kenapa tidak bangun? Ternyata sudah menghembuskan nafasnya. Sudah lupa bernapas, sudah tidak bernapas. Makanya Gurutta, Menteri Agama Prof. Nasaruddin Umar menyatakan selalu itu bersyahadat. Karena syahadat itu adalah password kita untuk masuk surga. Masuk surga. Yang Nabi Adam saja ketika telah diciptakan sempurna oleh Allah dan disuruh masuk surga, di pintu surga itu disuruh baca, ada di pintu surga itu tertulis. Baca itu Adam, wahai Adam baca itu supaya Anda bisa masuk surga. Ini ditulis dalam Injil Barnabas. Kitab ini tidak diakui oleh orang Kristen. Tidak diakui. Karena mengakui kenabian Isa, bukan ketuhanan Isa. Dalam Injil itu ditulis, ketika Nabi Adam mau masuk surga, Nabi Adam bersyahadat dulu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru masuk surga. Jadi pertegas itu. Makanya di setiap kita sudah tarawih, di setiap kita mau buka puasa, asyhadu alla ilaha illallah wa nastaghfirullah. Pertegas itu kata syahadat. Syahadat juga ini memberikan kita keyakinan, keteguhan bahwa tidak ada yang kita minta di dunia ini, tidak ada yang kita sembah di dunia ini, hanya Allah Subhanahu wa taala. Kadang dalam hidup kita, kadang kita melenceng itu. Melenceng. Contoh ketika kita minum obat, ya, ketika kita sakit misalnya, sakit. Ada obat yang diberikan oleh dokter kepada kita. Ketika kita minum obat, seakan-akan obat itu yang menyembuhkan penyakit kita. Nah ini hati-hati di sini. Bisa rusak itu kita punya syahadat. Banyak orang makan obat, dia pikir obat itu akan menyembuhkan. Padahal apa? Obat itu adalah terdiri dari berbagai macam butiran-butiran, elemen-elemen. Yang elemen-elemen itu, butiran-butiran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dari tumbuh-tumbuhan, dari berbagai macam zat itu Allah menciptakan. Jadi obat itu hanya perantara. Allah yang menyembuhkan kita. Kita baru kita makan obat, kadang kita sama melenceng. Bagaimana lagi dengan yang lain? Kadang kita mendapati diri kita, kehidupan kita
yang membuat kita protes kepada Allah. Hati-hati. Jadi memang kata syahadat ini menjadi password kita. Setiap kita selesai melaksanakan sholat, pertegas kembali. Sudah melaksanakan subuh, pertegas kembali. Baca dalam hati. Keluarkan, lisankan dalam lidah, bibir kita. Yakin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama, ya. Yang kedua, menurut Prof. Quraish Shihab, yang kedua adalah wa nastaghfirullah. Ya, nasyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Istighfar. Ketika kita menjalankan ibadah puasa, perbanyaklah beristighfar. Istighfar. Astaghfirullahalazim, memohon ampun kepada Allah. Istighfar. Dalam bahasa Arab, kata istighfar itu artinya menutup. Menutup. Apa yang ditutup, kaum muslimin muslimat sekalian? Menurut Prof. Quraish Shihab, yang ditutup itu yang pertama adalah isi perut kita. Isi perut. Bayangkan, yang masuk di perut kita ini kita tidak tahu. Apakah halal, haram, subhat, kita tidak tahu. Bayangkan dalam kehidupan kita ini, kalau kita mau hitung-hitung, yang kita makan, yang kita minum, itu sudah tidak bisa kita dapat. Yang masuk juga kita tidak tahu apakah betul-betul dari sumber yang halal atau kita tidak tahu. Apalagi zaman sekarang, riba itu sudah tidak terkendali. Ya, bank-bank konvensional. Ya. Sekarang kecenderungan kepada bank syariah, sistem bagi hasil. Tapi mau diapa kalau memang tidak ada jalan lain? Kita tidak tahu. Yang diberikan orang, kita dikasih orang uang, ini ambil, sedekah. Itu kita tidak tahu dari mana asal uang. Ya. Kalau kita hati-hati, ya kita belikan yang lain, jangan dimakan. Tapi kalau tidak ada jalan lain harus dimakan. Itulah dengan istighfar, itulah yang menutup isi perut kita. Kita mohonkan ampun, mudah-mudahan apa yang kita makan, apa yang kita minum, itu diampuni oleh Allah. Diberikan ampunan. Astaghfirullahaladzim. Semoga ini menjadi rahmat, menjadi kekuatan. Sehingga hidup saya berberkah. Isi perut yang ditutup. Jadi kata istighfar itu adalah menutup isi perut kita. Tidak kelihatan ini yang masuk. Lewat, enak semua, masuk. Yang kedua, yang ditutup itu adalah dengan ungkapan istighfar kita, yang ditutup itu adalah isi hati. Isi hati. Isi hati ini tidak ada yang tahu. Ya? Kita berhadapan begini, tapi kita tidak tahu isi hatinya. Tidak tahu ini, isi hatinya tidak tahu. Hanya Allah dengan dirinya sendiri yang tahu itu isi hati. Yang tahu isi hati itu saya sendiri. Bapak ibu tidak tahu isi hati saya. Hanya Allah yang tahu. Isi hati ini kemudian kadang mengembang melalui pikiran. Apa yang mau ditutup? Yang mau ditutup itu adalah persoalan-persoalan yang negatif. Kadang kita benci sama orang ketika kita lihat, dedeh, ada lagi nih orang yang bikin susah nanti. Padahal belum tentu dia bikin susah. Dedeh, bahayanya ini nanti yang mau ambil lagi anuku. Padahal belum tentu mau ambil. Isi hati. Dalam pikiran juga seperti itu. Sembarang toh, ini bilang selalu saja bikin pusing saja orang. Padahal belum tentu dia bikin pusing orang. Pikiran, isi hati. Makanya kita mohon ampun kepada Allah. Mohon ampunkan itu, astagfirullahaladzim. Itu yang kita mintakan ampun kepada Allah. Ampuni aku ya Allah. Sehingga kalau kita menguji kata istighfar ini, kalau betul-betul tulus ikhlas kita mohon ampun kepada Allah, ketika kita mendapatkan pikiran negatif, maka akan hancur itu yang negatif tadi. Hancur itu. Coba mati.
Ketika kita mau negatif, berpikiran negatif sama orang, langsung kita bacakan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Hilang itu, hilang, hancur itu yang negatif itu. Kalau ada setannya besar, bacakan ayat kursi, hilang itu, lari itu setan, lari. Istighfar, memohon ampun kepada Allah. Yang ketiga, menurut Prof. Quraisy Shihab, yang ditutup itu adalah kesedihan. Kesedihan. Di dunia ini kan tidak pernah sedih terus. Di dunia ini tidak pernah kita bahagia terus, tidak pernah. Selalu berganti. Berganti itu kesedihan, kebahagiaan, ketenangan, kegelisahan, selalu berganti. Nah, terbukti ketika kita ditinggal orang yang kita cintai, misalnya kita tinggal mati orang tua kita, ibu kita, bapak kita, atau yang lainnya, kita mohon ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mohon ampun kepada Allah. Kesedihan itu akan berangsur-angsur hilang, Bapak Ibu sekalian. Paling 3 hari, 1 minggu sudah kita ketawa-ketawa, 1 bulan sudah mulai kita seperti semula lagi, sepertinya tidak apa-apa. Hilang itu kesedihan. Ya. Ketika kita mendapatkan penyakit, kita mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, inilah cobaan. Inilah yang Engkau cobakan kepada saya. Kau berikan cobaan kepada saya. Sama di rumah, mungkin kita mendapatkan masalah. Itu adalah sebuah ujian. Kami di kantor mendapatkan banyak staf yang tidak paham dengan pekerjaan. Astagfirullah, ini ujian semuanya. Kita diuji semua. Mohon ampun kepada Allah. Ya. Jadi kesedihan yang mau ditutup dengan ungkapan istighfar kita. Mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, tutupi semua ini ya Allah. Engkaulah tempatku berharap ya Allah. Yang keempat dari kata istighfar yang mau ditutup itu adalah menurut Prof. Quraisy Shihab adalah dosa-dosa kita. Ini dosa-dosa ini. Dosa-dosa ini sesungguhnya kalau kita mau hitung dosa-dosa kita ini Pak, sudah luar biasa. Kita sholat saja, ini banyak sekali yang bolong-bolong Pak. Tidak ada yang sempurna kita manusia ini, termasuk saya sendiri. Tadi malam saya sampaikan, ketika kita sudah mimpi basah di usia 13 tahun, di usia 14 tahun, tidak pernah sholat kita sempurna. Mungkin salat maghrib, isya tidak, subuh tidak, nanti zuhur lagi baru kita salat. Itu mungkin nanti sempurna ketika kita usia di atas 20 tahun. Bayangkan Maki, antara 15 tahun sampai 20 tahun, 5 tahun ini salat kita yang bolong-bolong ini yang kita mohon ampunkan kepada Allah. Mohon ampun. Ampun ya Allah, ternyata dulu. Bayangkan ini. 365 hari dikali 5 tahun, dikali tidak sholat, misalnya subuh misalnya, ini baru sholat, belum yang lain. Dosa-dosa kita, belum dosa kita kepada Allah, belum dosa kita kepada kedua orang tua, kepada istri, kepada suami, belum, kepada anak, kepada tetangga. Nah ini semua Masya Allah. Jadi agama ini sesungguhnya membawa kita untuk hidup damai, tenang. Jadi kalau ada orang beragama kemudian selalu membuat kericuhan, membuat kegelisahan, membuat orang tidak tenang, ini baik. Ya? Jadi istighfar. Wa nastaghfirullah. Kaum muslimin dan muslimah sedang jamaah subuh yang berbahagia yang diridhai oleh Allah. Kemudian yang ketiga, nasyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah. Nas'aluka ridhaka wal jannah. Berikan aku ridhamu, aku mohon ridhamu ya Allah. Wal jannah, baru surga. Nah ini jadi harus kita pertegas kembali Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika kita melaksanakan amal-amaliyah Ramadan kita di bulan suci Ramadan ini, yang kita dahulukan itu adalah ridhonya Allah.
ridho. Baru surga. Jangan surga dulu, baru ridho. Kalau surga yang kita harap itu artinya kita dianggap sebagai pedagang, mengkalkulasi seluruh amal-amal kita. Kalau satu kali saya sholat, ini pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Kalau saya satu huruf baca Al-Quran 10 kali, kita kali-kali. Kalau mau dikali-kali seperti ini, maka yang punya surga itu hanya orang-orang kaya saja sesungguhnya. Kalau orang-orang kaya pergi berumrah, pergi haji dengan uang yang banyak, satu kali sholat di Masjidil Haram 100.000 kali sholat di Masjid Ar-Rahman ini. Ya, kan itu. Berarti kalau kita mau kali-kali ya, surganya itu. Kalau hanya surga yang kita maui. Satu kali sholat di Masjid Nabawi, 1000 kali sholat di Masjid Ar-Rahman ini. Bayangkan kalau 100.000 kali di Masjidil Haram, satu kali saja, 100.000 kali di sini, bayang. Oke di sini gitu loh. Itu artinya surga itu hanya milik orang kaya. Sementara Allah menyamakan semua. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kita ini setara semua. Mau laki-laki kaya, mau laki-laki miskin, mau perempuan kaya, mau perempuan miskin, mukmin kaya, mukmin miskin. Yang meninggal, yang masih hidup. Al-ahya'i minhum wal amwat, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Sama posisi kita. Ya, makanya kadang kita masih memberikan sedekah untuk orang tua kita yang meninggal. Karena sama saja posisi ini, hanya pindah alam saja. Kita hanya pindah alam sama. Jadi kita memberikan sedekah. Saya sedekahkan ini ya Allah. Karpet ini ya Allah untuk ibu saya. 1 meter untuk bapak saya. Sekarang, di mana kesamaan itu? Kesamaannya itu adalah mencapai ridha Allah. Di mana keadilannya Allah? Ketika mereka yang tidak berpunya, yang kekurangan harta, dengan istighfarnya, dengan zikirnya, dengan mengajinya, dengan berbuat baiknya, itu yang membuatnya Allah ridha. Jadi disamakan, Allah menyamakan, mau kau kaya mau kau miskin. Tapi kalau betul-betul engkau ikhlas mengaji, ikhlas puasa, ikhlas membantu, bergotong royong dan seterusnya, ini adalah ridhonya Allah. Nah, makanya dalam kajian tasawuf, Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang sufi perempuan di abad kedua Hijriyah, ya, sezaman dengan Hasan Al-Basri, itu menyatakan, ya Allah, kalau saya salatku ini, puasaku ini hanya untuk mendapatkan surgamu, masukkanlah aku dalam nerakamu. Itu penyampainya Rabi'ah Al-Adawi. Masukkan saja aku dalam nerakamu. Kalau hanya saya sholat ini, ngajiku ini, puasaku ini hanya untuk mencapai surgamu, masukkan saja saya ke dalam nerakamu. Itu artinya apa? Surga itu persoalan kedua. Yang pertama adalah ridhonya Allah. Makanya ketika kita ingin mencapai ridhonya Allah, kita ingat kembali kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita ini hanya diperintah untuk beribadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah itu kita mulai perbaiki dari aspek-aspek fikihnya. Ya, ketika kita mau salat, cara wudunya yang benar. Doanya, doa mau wudu. Ya Allah, saya mau berwudu untuk melaksanakan salat wajib dan salat sunat saya. Perbaiki itu. Lillahi ta'ala. Setelah selesai wudu lagi, ya, perbaiki wudunya, tertibnya kita perbaiki. Mulai dari membasuh tangan. Mana yang sunat, mana yang wajib. Nah, itu harus perbaiki. Setelah itu kita perbaiki lagi doanya. Doa sesudah wudu. Setelah itu kita mulai menghadap kepada Allah, masuk ke masjid menghadap kepada Allah. Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Ilahi anta maksudi.
Engkaulah yang aku tuju ini ya Allah. Saya mau sholat ini, engkaulah aku tuju Allah. Waridhaka matlubi, dan ridhamu yang aku butuhkan. Ridhamu, waridhaka matlubi, baru kita sholat. Allahu Akbar. Jadi mau kaya, mau miskin, dia juga kaya kalau tidak sempurna, tidak caranya salah-salah, yang kurang tadi bagus caranya, diridhoi oleh Allah karena sesuai dengan kaidah-kaidah fikih, taharah, maka Allah akan meridhoi. Ya? Jadi seperti itu. Ini mazmur dalam sholat. Begitu juga dengan mengaji. Ketika kita mau mengaji, wudu dulu. Baca Quran, sebelum baca Quran kita wudu dulu. Kecuali dalam keadaan kita darurat. Misalnya kita mau mengaji, tapi kita ini berada di pesawat, berada di dalam kendaraan. Kita tayamum. Dan setiap kita mau melaksanakan kebaikan, mau baca Al-Quran, itu kita diwajibkan untuk berwudu. Baik dapatkan air, dan kalau tidak mendapatkan air, kita disuruh untuk bertayamum. Tayamum ini banyak yang kadang tidak tahu tayamum, ya. Yang kedua, waktu manasik mereka tidak peduli. Gampang itu, dibikin gampang. Sekalinya pas di pesawat, kebetulan di sampingku duduk, tayamum ngambil. Tayamum, kata dari mana? Kita belajar. Jadi itu sama dari malam. Ada orang beragama tapi tidak punya ilmu agama. Dia beragama tapi tidak ada ilmunya. Nah, makanya kajian-kajian seperti ini sangat penting sekali untuk menambah ilmu kita. Karena semakin orang berilmu, semakin dia toleran, semakin dia moderat. Tapi kalau sedikit ilmunya, ini yang keempat dari doa kita tadi. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Wa na'udzu bika, hindarkanlah aku dari siksa neraka. Ya? Dari ketika kita sudah minta ridhonya Allah, maka yang keempat adalah kita minta Allah menghindarkan kita dari siksa neraka. Siksa neraka ini adalah sesungguhnya adalah sebagai bagian dari janji dan ancaman Tuhan. Jadi kalau kalian berbuat baik, melaksanakan perintah-perintahku, kalian akan memberikan tempat yang baik dalam surga dengan beberapa tingkatan-tingkatannya. Tapi kalau kalian tidak mau, maka neraka yang akan menjadi tempatmu. Jadi kita dianjurkan di bulan suci Ramadan ini adalah untuk memperbanyak doa-doa tadi. Kemudian doa setelah salat sunat witir, ya. Jadi witir, baik tarawih maupun witir itu minimal 8 rakaat tarawih. Memperbanyak sampai 20 rakaat, 40 rakaat. Dan informasi terakhir bahwa Saudi sekarang mau kembali ke 8 rakaat. Saudi. Ya. Memang Rasulullah begitu dulu 8 rakaat. Tapi 1 rakaat itu panjang, 1 rakaat panjang. Sedang 1 malam itu khatam Quran. Ya. Witir juga begitu. Witir bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat, bisa 5 rakaat, dan bisa 7 rakaat. Ya, kita kondisikan saja kemampuan kita.
Kondisi dan kemampuan boleh jadi kita kecapean, capek. Ya, cukup 1 rakaat saja witir, minimal. Ya, minimal 1 rakaat witir. Bacaannya Al-Fatihah, surah Al-Fatihah, kemudian trikul. Selesai, bersalam. Setelah sujud 2 kali seperti biasa. Ya. Dan ini adalah semua dalam kajian fikih yang semuanya adalah benar. Semuanya adalah dari 4 mazhab yang umum. Ya, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, Ibnu Hambal. Jadi tidak ada persoalan di antara 4 mazhab ini. Tinggal kita saja, tidak bisa kita perdebatkan lagi. Bukan di zamannya sekarang kita perdebatkan. Ya. Yang harus kita lakukan adalah terus mengkaji, mendengarkan kajian-kajian dari semua mazhab supaya kita tidak gagal paham. Ya, doa witir. Subhanal Malikul Quddus, Maha suci Engkau, Tuhan yang sangat suci. Jadi kita berharap ketika kita sudah salat witir, ini yang kita baca, doa yang dianjurkan. Subhanal Malikul Quddus, Subhanal Malikul Quddus, Maha suci Engkau yang paling suci, Al-Quddus. Ya. Kata Al-Quddus di dalam Al-Quran itu hanya terjadi ketika Rasulullah mau di-Isra Mi'raj. Subhanallazi. Ya. Ketika Rasulullah mau Mi'raj, mau Isra dan Mi'raj, itu baru Allah menitipkan kata Maha sucinya. Nah, di bulan suci ini kesucian itu yang kita harapkan. Makanya sangat merugilah kita yang mendapatkan Ramadan kemudian kita tidak mendapatkan kesucian itu, tidak mendapatkan ampunan itu. Nah, yang terakhir kajian saya adalah pelajaran dari Ramadan. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, apa yang kita dapat dari Ramadan? Yang kita dapat dari Ramadan yang pertama adalah kepatuhan. Ya, kepatuhan. Allah memanggil kita untuk melaksanakan puasa. Bayangkan kita dipanggil oleh Allah ini, Pak. Bu, kita dipanggil. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Kita dipanggil. Sama dengan berhaji. Kita dipanggil. Kita dipanggil. Ketika kita sudah berada di 29 Sya'ban, kita menunggu lagi keputusan pemerintah, ya kan? Kita menunggu lagi keputusan pemerintah. Apakah pemerintah memutuskan 1 Ramadan itu hari berapa atau hari Kamis? Jawabannya, ini kepatuhan semua. Ya ayyuhallazina amanu attiqullaha wa attiqur rasulah wa ulil amri minkum. Kepatuhan. Jadi kita dipanggil untuk berpuasa sebagai bukti bahwa kita patuh terhadap panggilan yang Allah. Patuh kita. Kepatuhan itu kita buktikan pada saat kita masuk 1 Ramadan sampai akhir Ramadan. Patuh. Laksanakan semua yang diperintahkan, menjauhi semua yang dilarangnya. Itu kepatuhan. Patuh sama pemerintah. Ya. Ini kita alhamdulillah. Ya. Saya, ya, ini baru 3 tahun terakhir menempati rumah saya yang di dalam ini. Ya, saya sebelumnya ini di Parepare 17 tahun. Jadi memang bolak-balik terus, Pak. Baru tugas di Toraja 4 tahun 3 bulan. Lama saya di Toraja 4 tahun 3 bulan. Setelah itu dimutasi ke Ta'alar hampir 2 tahun. Setelah itu dimutasi lagi ke Maros 3 tahun. Ya. Nanti 3 bulan lalu baru dimutasi ke Kota Makassar. Jadi memang perjalanan untuk bersama kita di sini memang dalam keadaan yang jarang. Ya,
jadi saya hanya melihat, oh ternyata Masjidil Rahman ini sangat patuh, ya sangat patuh. Ya. Yang kedua adalah pelajaran dari Ramadan adalah riyadhah. Riyadhah ini adalah latihan. Ya, selama sebulan ini kita berlatih. Apa yang kita latihkan? Kedisiplinan waktu. Sudah masuk waktu imsak. Pas sudah masuk waktu imsak, ya kita hentikan sahur. Ya, sudah masuk waktu salat subuh, laksanakan salat subuh. Ya, sudah masuk waktu buka puasa, tidak bisa bilang, sudah waktunya buka puasa, biar sebentar nih 1 jam nih kemudian baru saya mau buka, tidak boleh. Kita lihat itu berdisiplin. Riyadhah, berlatih menahan hawa nafsu di siang hari. Kita mulai menahan, kita dilatih untuk menahan hawa nafsu. Bayangkan kadang darah tinggi kita naik, tahan. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya. Yang ketiga, pelajaran dari Ramadan ini adalah pengorbanan. Di Ramadan ini kita yang punya uang banyak, kadang makan 3 kali sehari, 4 kali sehari. Tapi di Ramadan ini hanya 2 kali saja. Kita korbankan yang kita punya. Maksudnya apa? Supaya untuk mengetahui kondisi orang lain di sekitar kita. Mengetahui kondisi orang lain di sekitar kita. Jadi di bulan Ramadan ini nanti, itu yang paling, salah satu aspek yang paling penting, mengetahui kondisi orang dengan cara berpuasa. Ya Allah, ternyata begini rasanya orang berpuasa, pedis lambung, tenggorokan kering. Bagaimana nih orang tetanggaku yang setiap bulan selama 1 tahun begini terus, mereka yang mau dimakan tidak tahu apa yang mau dimakan, tidak jelas. Sementara kita ini berlimpahan makanan. Makanya kita disuruh mengeluarkan infak, sedekah dan zakat. Ya, zakat itu adalah, menurut para ulama, adalah zakat itu adalah bukan belas kasihnya orang kaya kepada orang miskin. Nah, bukan belas kasih, bukan. Tapi memang haknya mereka untuk diberikan. Jadi kalau belas kasih, sepertinya Anda ini yang punya semua. Ya. Kemudian yang terakhir, ya, dari pelajaran dari Ramadan ini adalah iktibar. Iktibar adalah sebagai muhasabah apa yang kita sudah jalani. Ini adalah muhasabah. Makanya di Ramadan ini kita tinggalkan pekerjaan-pekerjaan yang tidak terlalu penting, baca Quran, salat, perbanyak berzikir, istighfar kepada Allah, perbanyak sedekah, infak. Insya Allah kita akan menjadi hamba yang bertakwa seperti tujuan dari puasa, la'allakum tattaqun. Demikian, dan selanjutnya saya buka tanya jawab. Semoga Allah memberikan kita kemudahan dalam menjalankan ibadah puasa ini. Demikian, Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Baik, Ustaz, makasih atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi penjelasan bahwa ya kita sadari juga 15 tahun ke atas sampai umur 20 tahun namanya salat bolong-bolong. Yang jadi pertanyaan, ada yang mendengarkan beberapa ustaz, membaca juga di medsos apa semua,
ngaji. Ya. Langsung dijawab atau masih ada pertanyaan? Langsung ya. Jadi, iya, para ulama ini sudah memberikan dua pendapat tadi. Ya, memberikan dua pendapat. Ya, memang kalau mau dilihat itu sangat panjang. Kalau umur 20 tahun sudah lengkap sholatnya tidak ada masalah. Kalau 30 tahun atau 40 tahun baru sadar, kepanjangnya itu. Nah, makanya di sini diberikan kita pilihan sebetulnya. Diberikan kita pilihan. Ya, kalau sesama sholat itu bilang, ya silakan diqadha. Ya setiap selesai sholat, silakan diqadha. Ya, sudah sholat isya wajib, setelah itu bangun lagi, berdiri lagi. Ya Allah, saya sholat isya mau qadha sholat saya yang sholat isya saya yang dulu. Itu tidak bisa kita tahu berapa itu yang sudah kita tinggalkan, tidak bisa tahu. Jadi sesuai kemampuan kita saja. Tetapi ada juga ulama yang menyatakan karena banyaknya itu tidak kita tahu, mohon ampun saja kepada Allah. Wa atubu ilaih, menutup. Wa atubu itu adalah taubat yang disebut dengan taubat nasuha. Yang penting berjanji tidak akan mengulangi lagi. Nah, tapi karena manusia kan biar sudah bertaubat yang disebut dengan dalam bahasa Bugis disebut dengan taubat nasuladang. Nasuladang ini ya kalau sama kalau kita makan lombok, kalau sudah hilang pedesnya sebentar kalau lagi lombok ambil lagi makan lagi. Nah, seperti itu. Jadi memang kalau saya lakukan sama dengan tadi, ya pada kesempatan ya saya sholat qadha lagi, karena tidak bisa ditahu sambil memohon ampun kepada Allah. Karena niat apa? Ini iman, ini naik turun itu naik turun. Ini iman. Tidak ada istilahnya bilang kalau sudah kuat hari ini besok juga kuat. Belum tentu itu. Belum tentu. Makanya kondisi ini harus kita jaga. Jadi kita juga tidak dianjurkan untuk melaksanakan ibadah di luar kemampuan kita. Ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita ini adalah orang-orang mukallaf. Mukallaf ya, bukan mu'allaf. Mukallaf. Kalau mu'allaf itu adalah orang yang agama lain masuk Islam. Itu namanya mu'allaf. Tapi kalau mukallaf itu adalah orang Islam yang dibebani untuk menjalankan ajaran agama. Mukallaf. Namanya diberikan beban. Artinya apakah dia mampu atau tidak? Kita tahu diri kita itu pasti bahwa ini saya bisa laksanakan dan tidak bisa laksanakan. Tahu itu. Makanya ketika kita mendapatkan kondisi ada kekuatan kemampuan laksanakan. Sama halnya kalau kita mau salat tarawih kita memaksakan, tapi mengantuk. Cukup 8 rakaat saya. Tapi perbaiki kualitasnya, perbaiki. Sudah 8 rakaat tidak pas. Ketika sholat kita ingat yang lain, kita ingat jemuran, kita ingat macam-macam, kita ingat. Bagaimana minat subuh lagi, apalagi mau dimakan, ingat semua. Makanya tadi doa kita ilahi anta maksudi wa ridha matlub supaya kita lurus itu. Jadi dua persoalan ini adalah tergantung dari kita. Yang jelasnya para ulama itu memberikan kita dua-duanya. Silakan laksanakan atau sambil terus bertaubat. Jadi taubat nasuha juga itu menurut ulama tidak bisa hanya satu kali juga. Tiap hari kita bertobat, tiap hari kita berpaling terus. Bila sudah taubat nasuha tadi malam, tadi besok dapatkan lagi kunjungan setan, berteman lagi dengan setan, besok aku lagi, silakan lagi bertobat. Ya seperti itu. Saya kira dua-duanya tetap bisa dijalankan. Ya karena ini adalah semua ijtihad para ulama, ya. Karena melihat begitu panjangnya. Saya waktu di Parepare itu waktu memberangkatkan jamaah umroh ini sudah mau berangkat ini minggu depan mau berangkat.
Dia gelisah ini jamaah laki-laki, dia gelisah sekali. Sudah mau 50 tahun umurnya Pak, gelisah. Bila tidak mau berangkat, tidak mau berangkat Pak. Kata apa masalahmu? Apa masalahmu? Bila sini Pak, ini kami berangkat tapi tidak mau berangkat. Karena saya ini belum disunat Pak. Belum disunat. Mau 20 tahun. Belum disunat Pak. Kata begini saya. Kata pergi coba. Apa ke dokter pribadi Pak supaya disunat. Kan mau ke orang Pak, belum disunat. Ilahi saja. Jadi pintu taubat itu Pak, nanti akhir-akhir hidup kita baru ditutup. Kecuali Fir'aun, ya. Yang tidak dibuka pintu taubat itu hanya Fir'aun. Nanti sudah masuk air laut merah ke dalam mulutnya, itu baru dia bilang, saya mengakui Tuhan yang Musa untuk disembah. Ya kan? Fir'aun tapi tidak bisa lagi. Kalau kita sudah beriman ini sampai akhir. Jadi amalan-amalan kita itu semua ada di akhir. Jadi tergantung di akhirnya. Dia rajin di awal, tapi di akhirnya kemudian mati dalam keadaan kafir. Tidak bisa juga. Jadi makanya kita pelihara terus ini, pelihara terus. Ya demikian.